Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo di sini. Kali ini Ustadz akan menyampaikan materi di pembelajaran yang kelima di pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kali ini Ustadz akan sepenuhnya menyampaikan, kemudian kalian bisa menyimak dengan baik ya, karena di materi ini adalah salah satu ya materi untuk PAS. Nah, kalian pasti ini materi PAS, mungkin kalian akan lebih giat ya untuk membaca ya, untuk memperhatikan, dan jangan lupa kalian bisa menyiapkan BBD kalian ya. Kalian bisa menyiapkan buku paket kalian untuk menambahkan ya, materi tersebut. Nah, di sini Ustadz nanti juga akan menyampaikan bab berapa saja sih yang akan keluar di PAS. Tapi kalian harus melihat video ini dulu sampai habis. Nah, bagaimana kabar kalian? Pasti kalian sehat ya, tetap semangat ya untuk memperhatikan atau untuk mengikuti materi PJOK kali ini. Kita lihat selengkapnya ada apa saja. Nah, di sini Ustadz akan melanjutkan ya, bentuk-bentuk aktivitas kebugaran jasmani. Ya, apa saja yang ada dalam aktivitas kebugaran jasmani? Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin ya, di pertemuan yang pertama. Ya. Ada latihan kecepatan ya. Tubuh yang bugar ditandai dengan kecepatanmu dengan beraktivitas. Nah, di sini artinya bagaimana kecepatanmu dalam beraktivitas. Nah, kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan badan dari suatu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, kecepatan ya, berarti seumpama kalian lari berarti harus larinya yang cepat, bukan lari jogging lagi ya. Kemudian latihan dalam melatih kecepatan dapat dilakukan dengan cara apa saja. Yang pertama ada lari cepat jarak pendek. Kemudian yang kedua ada melalui permainan hitam hijau. Nah, di sini lari cepat jarak pendek adalah lari cepat jarak pendek disebut juga dengan lari sprint. Nah, kalian bisa melihat di gambar lari sprint ya, seperti apa caranya. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa lihat yang pertama ada beberapa macam ya. Karena ada startnya berdiri, kemudian ada start yang jongkok. Kalian bisa pilih antara start berdiri ataupun start jongkok. Nah, kalau start jongkok berarti kalian harus sudah siap bersedia, kemudian ya harus lari ya. Lari secepat mungkin. Nah, di sini untuk lari sprint ya, biasanya jaraknya itu lebih pendek daripada kalian bisa melakukan lari jogging. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat di buku kalian ya, ataupun di buku paket kalian. Nah, silakan kalian bisa melihat sambil menyimak video Ustadz menyampaikan materi. Nah, kemudian ada permainan hitam hijau. Nah, ini sama ya, untuk melatih kecepatan. Nah, melatih kecepatan dapat dilakukan melalui permainan. Salah satunya permainan hitam hijau. Permainan ini dimainkan oleh dua regu sebagai regu hitam dan regu hijau. Kalian pernah melakukan permainan ini? Kelas 4 saya yakin ya sudah pernah melakukan permainan hitam hijau ini. Caranya bagaimana Ustadz? Cara bermainnya. Kalian bisa melihat di gambar ya.
itu ada orang yang berbaris dan berhadapan-hadapan. Nah, berarti ada, dan kalian bisa melihat tanda di situ ya. Ada tanda panah ke arah kiri, kemudian ada tanda panah ke arah kanan. Nah, di situ di tengah ada garis. Nah, kemudian ada orang yang berbaris, ya. Kemudian berhadapan-hadapan. Nah, nanti cara bermainnya yaitu dengan aba-aba. Seumpama Ustadz menjadi di situ ya, berarti Ustadz akan memberikan aba-aba hitam atau hijau. Nah, ada dua regu, ada dua tim. Yang pertama ada regu hitam, kemudian yang sebelah kiri ya hitam, kemudian yang kanan ada regu hijau. Nah, nanti seandainya Ustadz memberikan aba-aba hitam, berarti regu hitam harus segera lari menuju seperti tanda tersebut ya. Ada tanda panah ya, nah, berarti harus lari ke kiri ya. Kemudian regu hijau harus mengejar secepat-cepatnya sampai tertangkap. Tetapi di sana ya ada garisnya, ada batasannya, jangan sampai keluar dari batas. Nah, seperti itu. Kemudian sebaliknya, apabila ada aba-aba hijau, berarti kalian harus, yang regu hijau harus lari sesuai dengan petunjuk. Ada panah ke kanan, berarti lari ke kanan, kemudian dikejar oleh regu hitam sampai dapat juga. Tapi apabila regu hijau sudah sampai garis finish dan belum tertangkap, berarti tidak ada yang ditangkap atau tidak ada yang menang, seperti itu ya. Jadi harus cepat larinya menuju garis finish, kemudian jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap berarti poin untuk tim yang menangkap. Nah, seperti itu permainan hitam dan hijau. Kemudian di sini ada latihan kelincahan ya. Kelincahan adalah kemampuan dapat mengubah gerak dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan ya. Tanpa kehilangan keseimbangan. Bentuk latihan kelincahan sangat beragam. Di antaranya yaitu kalian bisa melihat, nah, di sini ada lari bolak-balik. Melatih kelincahan dapat dilakukan dengan cara lari bolak-balik, dilakukan dengan berlari menuju garis akhir, kemudian langsung kembali ke garis awal. Nah, kalian bisa lihat ya, lari bolak-balik ini ibaratnya hanya lari cepat ya. Kalian lari secepat-cepatnya, yang penting dari awal kita menuju ke garis finish, kemudian kembali lagi ke garis awal. Cuma seperti itu ya. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan ini mungkin di halaman rumah, mungkin di jalan yang sepi, tapi jalannya yang sepi ya. Jangan jalan yang umum yang ramai. Mungkin gang atau jalan perumahan silahkan bisa dilakukan. Lebih baik ke lapangan. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa melihat di gambar ya, lari bolak-balik seperti itu ya. Jaraknya pendek saja ya. Yang penting kalian bisa lari dengan cepat ya. Kemudian ada kelincahan di situ karena apa? Kalian tahu nggak? Kenapa lari bolak-balik adalah latihan untuk kecepatan atau kelincahan? Nah, kalau kecepatan jelas ya, karena berlari cepat. Kemudian kelincahannya di mana? Kalian tahu nggak kelincahan dari lari bolak-balik itu di mana? Nah, kelincahan pada lari bolak-balik itu terletak pada saat kalian balik larinya. Ya. Jadi setelah kalian start lari, kemudian sampai garis finish, kemudian balik, kembali lagi. Nah, itu bisa melatih kelincahan kalian ya. Karena kalian harus balik kembali ke garis awal. Nah, kalau kalian hanya lari saja, tidak ada, nah, itu hanya melatih kecepatan. Nah, kemudian ada lari zigzag. Nah, lari zigzag adalah lari yang dilakukan dengan
arah berkelok-kelok. Ini jelas ya. Ini jelas melatih kelincahan ya. Karena kalian harus berlari ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, itu membutuhkan kelincahan ya. Apabila kalian tidak lincah, mungkin kalian lari ke kiri, ke kiri terus ya. Kemudian ke kanan terus ya, tanpa ada kelincahan ya. Kecuali kalian mempunyai skill atau kelincahan ya, kiri ke kanan dengan cepat. Nah, itu namanya kelincahan. Nah, itu tadi lanjutan materi di pembelajaran yang kelima ya. Ada kecepatan, kemudian yang kedua ada kelincahan. Apa saja contohnya untuk latihan kecepatan? Yang pertama ada lari cepat jarak pendek atau sprint. Kemudian ada permainan, yaitu permainan hitam dan hijau. Kemudian ada kelincahan. Nah, latihannya dengan yang pertama lari bolak-balik. Kemudian yang kedua dengan lari zigzag. Nah, itu tadi sedikit materi di pembelajaran yang kelima di pertemuan yang kedua kali ini. Ini adalah materi terakhir di semester yang pertama. Nah, jadi kalian bisa mengulang kembali materi mungkin di bab 4 dan bab 5. Karena apa? Karena bab 4 dan bab 5 adalah materi untuk PAS. Nah, itu ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan video, harus benar-benar memperhatikan BBD kalian, harus memperhatikan buku paket kalian, harus belajar atau berlatih mengerjakan soal yang sudah Ustadz berikan kepada kalian. Nah, silakan buku paket dikerjakan soal-soalnya. Mungkin di situ ada salah satu soal untuk PAS. Baik, itu tadi yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, silakan kalian bisa lihat video kembali, lihat BBD, lihat buku paket. Kemudian apabila kalian benar-benar tidak bisa, kurang paham, ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa menghubungi Ustadz. Nah, itu tadi pembelajaran yang dapat Ustadz sampaikan. Kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.